السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suaranya agak gerak-gerak. Meneruskan apa yang saya sampaikan tadi malam, kita dilarang untuk menjadi orang-orang, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an, kepada hablum minallah, hablullah. Dengan Al-Qur'an kita harus bersatu padu, dan dengan Al-Quran kita juga harus menghindarkan diri dari percekcokan, dari bercerai-berai, dari saling menyalahpahami. Jadi kalimatnya adalah wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wakhtalafu. Kalau kita mengacu pada ilmu fikih, tradisi ikhtilaf di antara ulama itu adalah rahmah. Tapi kalau ikhtilaf itu berkaitan dengan hal-hal keduniaan, hal-hal yang bersifat duniawi, bukan ide-ide, bukan bagaimana mensikapi hukum yang diterapkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ikhtilaf dalam hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtilaf kalau motivasinya adalah dunia, meskipun membawa-bawa agama, maka yang terjadi bukan rahmah, tapi yang terjadi adalah bercerai-berai. Apalagi kalau itu terjadi setelah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, telah jelas, telah datang segala penjelasan. Dari mana datangnya penjelasan kepada kita? Yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Orang-orang yang kemudian ikhtilaf dalam hal keduniaan, ikhtilaf dengan motivasi keduniaan, kemudian bercerai-berai, mereka akan mendapatkan azab yang azim. Ketika kita mendengar kata azab, itu ada beberapa sifat atas azab itu. Azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan azab di akhirat,
itu ada sifatnya alim. Alim itu sangat pedih. Sangat pedih. Pedih artinya azab yang alim ini membuat badan terasa pedih. Misalnya dicor dengan air sehingga dengan air yang mendidih sehingga copot daging dari tulang, itu pedih. Tapi kalau azabun azim itu melebihi pedihnya itu. Azab yang sifatnya azim itu azab yang besar, yang agung, yang melebihi azabun alim. Azab itu akan diberikan kepada orang-orang yang bercerai-berai di hari, yakni kapan? Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Yakni di hari di mana muka manusia itu cuma ada dua macam. Di hari di mana manusia mukanya cuma dua macam. Apa yang pertama? Yauma tabyaddu wujuh, muka berseri-seri. Ada manusia yang mukanya berseri-seri, mukanya putih. Tabyaddu artinya muka itu memutih. Memutih bukan karena penyakit, tapi memutih karena ada cahaya di wajahnya. Wa taswaddu wujuh, dan muka yang menghitam. Menghitam bukan karena warnanya menjadi hitam, tapi karena muram. Penuh rasa takut, penuh ketakutan. Itu taswaddu wujuh. Sehingga disifati di situ fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum, orang-orang yang mukanya itu muram di hari itu terjadi karena akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian atau mengapa kalian ingkar setelah diberi peringatan, setelah diberitahu malah ingkar? Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab yang disebabkan karena kalian ingkar. Ada azab yang disebabkan karena ingkar, ada azab yang disebabkan karena fasik, karena melakukan dosa besar. Berbeda. Ketika seseorang melakukan dosa besar, azabnya tidak akan azim. Azab azim. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini azab yang diberikan oleh Allah di hari itu kepada orang-orang yang iswaddat wujuhuhum adalah azab yang azim, azab yang besar. Besar karena apa? Karena sebabnya adalah sangat basic, sangat mendasar. Apa sebab yang mendasar? Yaitu ingkar. Ingkar terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal benar-benar sudah mempelajarinya, sudah mendengarnya, sudah mendapatkan pelajarannya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya berseri-seri, fa fi rahmatillah, maka fa fi rahmatillah ini kata lain dari fa fi al-jannah, fa fil jannah. Jadi fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, maksudnya adalah mereka masuk surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kaum muslimin, hanya karena ikhtilaf, hanya karena bertengkar, hanya karena nggak akur anak dengan orang tua, tetangga dengan kerabatnya, teman dengan sahabatnya, dan lain sebagainya yang kaitannya manusia dengan manusia, kan sudah diberi habl, dipancangkan tali oleh Allah berupa Al-Quran, tapi itu tidak dipakai. Justru orang lebih suka untuk bercerai-berai, orang lebih suka bermusuhan. Orang-orang yang bermusuhan seperti ini sudah datang apa itu bayinat atau penjelasan dari Allah berupa Al-Quran ini, tapi diabaikan dan lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Mereka itu nanti akan mendapatkan azab yang azim. Demikian, mudah-mudahan cukup bermanfaat dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Allahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi Ramai katanya ke timur. Sabtu ya. Dalam? Hari Sabtu ya.